Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 28 Maret 2023 dengan judul Israel telah diajarkan sukacita keramah tamahan. Ayatnya di dalam Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah, semua ini adalah pelindung kesehatan yang terbesar bagi orang Israel. Inilah dasar kehidupan. Dalam pesta-pestanya yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Pesta-pesta itu adalah peristiwa menggembirakan, dibumbui dengan sambutan ramah tamah kepada orang asing, suku Lewi, dan orang miskin. Perjamuan ini haruslah menjadi pelajaran yang praktis bagi Bani Israel. Kepada mereka diajarkan mengenai kegembiraan, sikap suka menerima tamu yang baik. Sepanjang tahun orang perlu merawat orang yang berduka cita dan miskin. Dan pesta-pesta ini mengandung pelajaran yang lebih luas. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel bukan untuk mereka sendiri saja. Allah telah memberikan roti hidup kepada mereka agar mereka dapat membagikannya ke dunia ini. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan, renungan kita yang singkat pada hari ini tetapi memberikan makna yang dalam. Sesungguhnya dari sejak mulanya Tuhan mengajarkan umat-umatnya untuk mengerti bahwa hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita adalah makhluk sosial. Kita diajar Tuhan untuk dapat memiliki karakter dan tabiat seperti Kristus. Kita dapat menjadi pancaran kasih kemuliaan bagi sesama kita. Dan Tuhan inginkan kita untuk dapat menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk dapat suka dalam menerima tamu, suka untuk berbagi. Dan tentunya ini adalah merupakan tabiat dan karakter surga, yang mana Allah kita rela untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita dapat bersukacita dan berbahagia di dalamnya. Semoga kita juga diajar senantiasa untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat, ya Tuhan, kami sembahkan kepadamu, bersukacita pada saat ini, oleh karena Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami, ya Bapa. Berkesempatan kembali firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi iman kami untuk dapat bertumbuh di tengah dunia yang penuh dengan kegersangan secara rohani ini, ya Bapa. Kami hidup di tengah dunia dalam menjelang kedatangan Tuhan ini, Bapa, penuh dengan keegoisan. Manusia yang hidup begitu banyak hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi Tuhan menuntun dan mengajarkan kami, Bapa, supaya kami dapat sempurna dalam tabiat dan karakter. Maka kami harus hidup sama seperti Yesus Kristus. Dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Engkau karuniakan, kami dapat gunakan itu. Kami sebagai pengelola, kami sebagai alat Tuhan untuk menyebarluaskan kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami pun nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami umat-umat-Mu, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami Bapa, supaya dapat dipakai menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Memberkati dalam usaha tangan pekerjaan, supaya semua dapat menghasilkan, ya Tuhan, bahkan dalam kelimpahan kebutuhan terpenuhi, dan juga ya Bapa, semua hidup kami pun dapat menjadi memuliakan Engkau saja. Anak-anak di dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka, dalam dunia pendidikan mereka, berkatilah Bapa. Begitu banyak anak-anak Tuhan juga yang pada akhir zaman ini semakin jauh daripada Tuhan oleh karena kesibukan di dalam mencari kesenangan duniawi, tawaran-tawaran duniawi yang begitu menggiurkan.
Tuhan tolong teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak menghilang daripada-Mu, tetapi mereka berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu ya Bapa. Demikian juga mendoakan bagi orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tuntun ya Bapa, tunjukkan yang terbaik. Bahkan yang mencari pasangan hidup, peliharakan hidup mereka, tunjukkan yang terbaik sehingga membuat mereka akan tetap ada hidup di dalam gereja Tuhan saja. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang berada di tengah bencana alam. Tuhan akan tuntun dan melindungi mereka. Dan biarlah ya Bapa, dalam segala kesulitan dan kesusahan yang ada pun, umat Tuhan tetap merasakan kehadiran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagi umat-Mu yang bersuka cita pada hari ini merayakan hari ulang tahun, biarlah karunia khusus Tuhan pertambahkan dengan berkat kesehatan dan juga panjang umur. Dan biarlah mereka juga tetap setia di dalam iman. Terpujilah Engkau Bapa, semoga berkat yang sama menjadi bagian kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.